Shalom, para pembuat sejarah dalam bangsa ini yang diberkati Tuhan. Siapa Pak? Ya kalian. Kalian adalah para pembuat sejarah. Saya senang sekali kalau bicara tentang menyebutkan bahwa kalian itu adalah pembuat sejarah, history maker. Ketemu lagi dalam video pembelajaran kita kali ini, dan untuk kali ini kita akan membahas materi tentang iman. Apa itu iman? Ya, menarik sekali sebetulnya, dan ini adalah sebuah dasar yang harus diletakkan secara benar di dalam kekristenan. Apa itu iman? Banyak kita merasa bahwa ketika kita adalah orang Kristen, kita merasa kita sudah beriman. Merasa, bilangnya merasa sih? Iya, merasa. Mau tahu? Kepo ya. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap terus tonton sampai video ini selesai. Nah, untuk kita melakukan segala sesuatunya, atau kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita, atau banyak di antara kita pasti ingin tahu tujuannya apa. Kita harus tahu dulu tujuannya apa. Nah, di dalam materi ini kita pun ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, dengar baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan akan memiliki kompetensi memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan, dan bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya, serta menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Peserta didik juga dapat mengembangkan sikap mensyukuri hidup beriman dan berpengharapan, dan berperilaku yang menunjukkan karakter religius, integritas diri, mandiri, dan dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga dan pergaulan sehari-hari. Demikian tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca kan? Oke, tujuan pembelajarannya. Nah, selain tujuan pembelajaran, di dalam pembelajaran saat kita mempelajari sesuatu, kita pun perlu mengetahui indikator pencapaian. Nah, apa gunanya kita mengetahui indikator pencapaian? Supaya kita ngerti, kita paham apa itu indikator pencapaian ketika kita dikatakan bahwa kita sudah mengerti, memahami akan sebuah materi. Nah, dari indikator ini kita bisa melihat, saya sudah memahami, saya sudah mengerti. Indikator pencapaian ini yang menjadi fokusnya kita untuk kita dapat melihat apakah kita sudah memahami atau mengerti akan sebuah materi. Nah, apa saja indikator pencapaian kompetensi di dalam materi ini, atau materi kali ini. Nah, indikator yang pertama adalah menerima ajaran Alkitab tentang iman yang menyelamatkan. Indikator pencapaian yang kedua adalah mengakui bahwa iman adalah pemberian Allah kepada manusia. Indikator yang ketiga, mengimani bahwa iman kepada Kristus menyelamatkan orang berdosa. Indikator yang keempat, mengimani ajaran Alkitab tentang pengharapan. Indikator yang kelima, mengakui bahwa pengharapan dapat mengalahkan semua kekhawatiran. Indikator yang keenam, mengembangkan sikap beriman dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Lalu indikator yang terakhir, indikator pencapaian kompetensi yang ketujuh, adalah menaati firman Allah sebagai wujud iman dan persahabatan. Alright, kita mulai. Kita masuk ke materi pembahasan kita tentang iman. Apa itu iman? Tadi di awal di pembukaan saya sudah bilang bahwa banyak kita merasa bahwa dengan menjadi orang Kristen otomatis kita sudah beriman. Oke, apakah benar demikian? Kalau seandainya kita berpikir bahwa dengan menjadi orang Kristen kita sudah otomatis beriman, sangat disayangkan sekali, bahkan sangat keliru sekali. Pengertian iman bukan secetek itu atau sesederhana itu. Oke, bahwa iman bukan hanya sekedar kita mengakui dengan mulut lalu
mengakui dengan pikiran atau mengerti dengan pikiran atau pengaminan secara akali namanya, bukan seperti itu. Nah, banyak orang merasa sudah beriman hanya karena percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, jangan salah. Iblis atau setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Masa sih Pak? Apa buktinya Pak? Nah, buktinya di Yakobus 2 ayat 19. Kalian bisa baca, kalian silakan buka Yakobus 2 ayat 19. Bahwa roh jahat pun percaya dan gemetar, bahkan mereka gemetar. Kita percaya ya, dengan persepsinya kita, dengan pengertian kita percaya Tuhan ada, tapi gemetar nggak kita? Kepercayaan kita akan Tuhan itu ada membuat kita gemetar nggak? Belum tentu. Tapi iblis atau roh jahat gemeter loh gitu. Jadi bukan bicara tentang sekedar iman itu bahwa percaya Tuhan itu ada. Sekali lagi, iblis juga percaya Tuhan itu ada. Lalu apa yang dimaksud dengan iman yang sebenarnya? Atau iman itu sering kita sebut juga atau senada dengan atau sepadan dengan kata percaya. Jadi iman seringkali kita katakan percaya. Apa itu percaya? Gitu. Ketika kita hanya mempercayai bahwa Tuhan itu ada, lalu kita merasa kita sudah beriman, sangat disayangkan sekali, bahkan sungguh ironis sekali ketika kita merasa seperti itu. Karena balik lagi, karena roh jahat pun, iblis pun percaya, bahkan mereka gemetar, sedangkan kita belum tentu gemetar. Oke, ya sungguh ironis, banyak orang beragama yang hanya berhenti pada pemahaman iman itu adalah ketika dia menjadi orang Kristen dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya berhenti di situ, padahal tidak. Di Alkitab jelas sekali iman berkaitan erat dengan perbuatan. Iman kita dibuktikan dengan perbuatan kita. Dan itu tidak bisa dilepaskan, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, di dalam Injil yang memuat kebenaran tentang keberadaan Allah dan kehendaknya untuk dilakukan manusia, iman kepada Tuhan tidak akan ada di dalam diri manusia kalau manusia tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan tentang keberadaannya dan apa yang patut dilakukan manusia dapat diperoleh melalui firman-Nya secara berkesinambungan, seirama dengan bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan atau iman tidak akan timbul ketika kita tidak membaca firman. Karena ada bunyi firman bahwa iman timbul melalui atau akan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman kita itu harus terus tumbuh, terus berkembang di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya dengan membaca firman. Kita tidak akan mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca firman. Lalu balik lagi ke soal apa kaitannya dengan iman dan perbuatan. Nah, di dalam surat Yakobus 2 ayat 17 sampai 16 itu bicara tentang iman tanpa perbuatan adalah seperti tubuh tanpa roh atau mati. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Iman kita harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Oke, lalu ada mungkin kalian bertanya atau mungkin kalian berpikir, kan ada ayat di Alkitab yang tentang iman Pak, yang di dalam Ibrani 11 ayat 1. Bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Benar sekali, itu iman. Tapi konteksnya apa? Ayat tersebut konteksnya tentang apa? Nah, kita mau sama-sama belajar bahwa ternyata ayat tersebut konteksnya mengenai panggilan. Saya ulangi lagi.
konteks ayat Ibrani 11 ayat 1 itu bicara tentang atau konteksnya mengenai panggilan untuk menemukan kerajaan yang akan datang, yaitu kota yang direncanakan untuk dibangun oleh Allah sendiri, ada di ayat 10-nya. Oke. Jadi sesuatu yang diharapkan, yang tidak terlihat tetapi buktinya iman adalah kerajaan surga. Jadi konteks ini bicara tentang kerajaan surga. Bagaimana mata kita, pikiran kita, hati kita tidak terikat di dalam dunia, tapi kita memandang kepada kerajaannya Allah. Nah, untuk melihat ini yang disebut dengan percaya, dengan iman. Percaya nggak kita ada kerajaan surga? Percaya nggak kita ada Allah? Percaya nggak kita ada maksudnya saya ada percaya nggak kita ada kerajaan Allah, kerajaan surga, yang mana ketika kita mati nanti kita punya pengharapan untuk masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Ini pengharapan kita. Nah, untuk melihat ini, untuk mempercayai ini, kita butuh iman. Nah, iman ini bukan hanya soal tadi, balik lagi, bukan hanya sekedar pemahaman akali kita, mengaku dengan mulut, tapi dibukti nyatakan dengan perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah hidup kita mencerminkan orang-orang atau anak-anak Allah yang benar-benar punya pengharapan akan kerajaan surga? Bedanya apa, Pak? Oh, sangat berbeda. Kalau kita tahu kita punya pengharapan akan kerajaan surga, kita percaya kerajaan surga itu ada, hidup kita akan berbeda. Kita tidak akan sama dengan dunia. Pertama, kita tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia. Yang kedua, kita tahu tujuan akhir kita kemana. Nah, untuk mencapai ketujuan akhir ini, kita perlu persiapkan dari sekarang. Sama dengan seorang olahragawan untuk mencapai sebuah juara atau untuk memperoleh sebuah juara, dia harus melatih dirinya. Gak mungkin seorang olahragawan tiba-tiba cukup langsung juara, gak mungkin. Dia harus melatih, ya kan? Seorang petani, dia harus menabur di ladang untuk menuai. Dia harus bekerja. Demikian juga kita harus melatih diri kita harus melatih tubuh kita ini, yang kita kenal dengan keinginan daging dan buah roh. Bagaimana kita melatih diri kita untuk selalu mematikan keinginan daging kita, untuk selalu berusaha hidup berpadanan dengan firman. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hanya melihat teladan hidupnya Tuhan Yesus menjadi satu-satunya teladan yang harus dia teladani. Jadi di sini sangat penting sekali bahwa iman itu tidak lepas dan tidak boleh dipisahkan dengan perbuatan. Bagaimana caranya kita bisa melihat seseorang itu mencintai kita, mengasihi kita? Bagaimana? Apakah kita, contoh sederhananya gini, ketika ada seseorang yang menyatakan cinta sama kita, aku sayang sama kamu, ya jelas, aku cinta sama kamu. Nextnya, berikutnya, yang kita ingin lihat adalah apa? Bukti dari kata-katanya dia. Nah, dia cinta atau dia sayang atau tidak sama kita akan melihat dan merasakannya dalam hari-hari setelahnya. Bener ya, bagaimana perhatiannya dia, bagaimana dari karakter dia yang tidak baik dia berubah menjadi lebih baik. Itu bukti yang kita akan lihat. Demikian juga sama dengan kita ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan. Tuhan pun ingin lihat bukti percayanya kita, imannya kita harus dibuktikan lewat perbuatan tiap harinya kita. Contoh sederhananya, masih nggak kita nyakitin orang lain? Masih nggak kita ngomong kasar? Masih nggak kita suka nonton bokep, video-video porno? Masih nggak kita merokok? Ya kan? Masih nggak kita minum-minum
mabuk, alkohol sampai kita mabuk, dan pergaulan-pergaulan buruk lainnya. Sudahkah kita berubah dari itu semua? Sudahkah kita belajar untuk lebih menghormati kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita, menyayangi kakak kita, menyayangi adik kita? Gak usah jauh-jauh, gak usah yang aneh-aneh, gak usah yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur. Tapi mulailah dari segala sesuatu yang bisa dilihat dan diukur dalam kehidupan hari-hari kita. Dan semua itu akan mencerminkan, akan membuktikan apakah kita adalah orang-orang yang beriman atau tidak. Karena tadi yang beriman, konteksnya Ibrani 11 ayat 1 tadi adalah mempercayai sebuah bangunan yang dibangun oleh Allah sendiri. Itu bicara tentang kerajaan surga. Untuk mempercayai kerajaan surga ini butuh yang namanya iman. Nah, bagaimana membuktikan kita percaya akan kerajaan surga? Hari-hari kehidupannya kita, sikap kehidupannya kita, bagaimana hidup kita hari-hari. Dan tadi yang saya bilang, saya ulangi lagi, setiap orang yang mengaku bahwa dia beriman, dia percaya, akan menjadikan kehidupan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya teladan yang harus dia ikuti. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus yang saat dia masih ada di dunia menjadi manusia. Contoh sederhananya lagi, kita bisa melihat salah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang sering kita dari sekolah minggu kita pasti membahas itu, yaitu Bapak Abraham. Abraham menjadi bapak orang beriman bukan karena ucapannya atau pikirannya, tindakan nekatnya ketika ia keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang belum pernah dia tahu. Bahkan ada pun dia nggak tahu beneran ada apa kagak ya. Maka saya bilang tadi kenekatannya dia buktikan keimanannya dia buktikan kepercayaannya dia sama Allah dengan dia keluar dari Ur Kasdim untuk menuju sebuah kerajaan, sebuah negeri yang belum tahu. Ada lagi bukti-bukti nyata Bapak Abraham membuktikan keimanannya. Yang paling fenomenal adalah ketika Allah menyuruh mengorbankan anaknya yang sudah dia nantikan selama bertahun-tahun. Setelah ada, Tuhan minta dikorbankan. Dan apa yang Bapak Abraham lakukan? Dia taat. Dia korbankan anaknya. Walaupun pada saat dia ingin menyembelih anaknya, Tuhan ganti dengan domba. Tapi kita lihat bagaimana Bapak Abraham membuktikan imannya dengan perbuatan. Imannya menjadi sempurna dengan perbuatan. Atau dengan kata lainnya nggak omong doang. Atau NATO ya. Dulu zaman saya sering terkenal dengan istilah NATO. No action, talk only. Ya. No action, talk only. Hanya bicara doang. Ngelakuinnya emang enggak. Oke, semoga kita bukan jadi orang-orang yang NATO. Ya, jadi sekali lagi bahwa orang yang beriman atau kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah orang yang beriman adalah orang yang bersedia mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, saya ulangi. Jadi, orang yang beriman adalah orang yang bersedia mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengikuti jejak Tuhan Yesus? Yang taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang tidak bersyarat, yang tanpa syarat, yang Tuhan Yesus lakukan saat dia menjadi manusia kepada Bapa di surga. Jadi sekali lagi, iman bukan hanya bicara tentang mengaku dengan mulut, mengimani dengan pemahaman akali semata, tapi iman harus diwujud nyatakan
dengan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari lewat tindakan kita di dalam kehidupan kita. Renungkan ini baik-baik, dan pertanyaannya untuk kita semua setelah kita mempelajari ini, sudahkah kita beriman? Sudahkah kita menjadi orang percaya dengan benar? Kalau belum, hari ini kita bertobat sama-sama, kita berubah sama-sama, saya dan kalian yang menonton video ini. Kita nggak bisa lagi memiliki pengertian bahwa iman itu hanya sekedar mengaku lewat mulut. Karena apa? Iblis pun percaya Tuhan itu ada. Dan kita bukan iblis ya. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan sangat berharga dan mulia. Milikilah iman yang benar, milikilah percaya yang benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita menjalani dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, dan jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar, dan atau bisa menghubungi langsung saya secara pribadi. Kita bisa diskusi, kita bisa lebih dalam lagi mempelajari hal ini. Dan semoga video pembelajaran ini bukan hanya sekedar video yang membahas tentang materi, tapi kerinduan saya video ini benar-benar bisa meresap sampai ke dalam hati kita, yang akhirnya bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sebagai orang beriman, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, para pembuat sejarah.